cabang kami ada lebih dari 250 cabang di seluruh Indonesia. Boleh mengambil profit pasti lah, namanya juga berusaha. Tapi jangan pernah lupa masyarakat. Kami bukan 9 naga, tapi kami akan bersaing dengan 9 naga. Oh iya. Seperti 9 haji. Akan jauh lebih bagus kalau koperasi ini sudah mulai dihidupkan kembali. Karena kan beberapa tahun kemarin kan dimatikan. Mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, ada baiknya melihat dari sisi kepentingan masyarakat juga. Bukan hanya kepentingan atau kebijakan itu ditunggangi oleh oknum-oknum yang ingin memanfaatkan kepentingan tersebut. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ipol? Senang saya Timur Arif kembali hadir menyapa Anda dalam acara podcast Bincang si Ipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di ipol.id. Nah, sahabat Ipol, perusahaan di Indonesia jarang sekali yang mampu merekrut atau bekerja sama dengan masyarakat langsung. Untuk membicarakan hal menarik tersebut, podcast Ipol telah hadir bertandang di kantor SES Group dan sudah hadir menemani kita Bapak Setia Gunawan. Beliau merupakan Direktur Utama dari SES Group. Assalamualaikum, apa kabar Pak Setia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Kabar baik ya. Alhamdulillah. Masih sering olahraga atau jalan-jalan santai Pak? Paling renang saja. Oh, paling renang aja ya. Jadi Iya. di tengah-tengah kesibukan masih tetap olahraga ya? Iya, betul. Oke. Pak Setia, ini kan kalau kita ngeliat di belakang ini ada tulisan SES Group dan berbagai macam perusahaan induk di bawahnya gitu. Bisa dijelaskan nggak sih Pak, ini SES Group ini perusahaan apa dan apa saja nih perusahaan-perusahaan yang menaungi di bawahnya? Oke, terima kasih Pak Timur. Jadi SES Group ini adalah sebagai suatu holding, di mana kami ini mengelola sebenarnya 7. Ini kan baru 5 ya, 7. Yang 2 itu baru kami bentuk lagi. Oke. Nah, masing-masing perusahaan di bawah koordinasi SES Group ini mempunyai tujuan yang masing-masing berbeda. Core bisnisnya beda-beda. Seperti misalnya kalau kita bicara SES Indo Samudra, ya. Ini memang kita banyak fokus kepada supply solar industri. Oke. Ya. Kalau SES Indodana seperti yang dilihat di sini, SES Indodana lebih banyak ke arah bagaimana sih pengentasan pendidikan. Dan juga bagaimana sih pelayanan dokter keluarga. Oke. Ya. Oke. Nah, terus yang ketiga, SES Indo Semesta ini ke arah bagaimana sih kita menyediakan pupuk cair organik dan pupuk padat untuk kebutuhan petani atau para perkebunan atau para peternak atau perikanan. Oke. Ya, kami cuma mengakomodir sebenarnya kebutuhan dari masyarakat. Nah, selanjutnya kalau SES Indo Tirta ini memang kami segera hold. Kami lagi hold karena melihat dari sisi prioritas sebenarnya kebutuhan yang mana yang lebih mendesak. Yang terakhir adalah SES Indo Property. Nah, di SES Indo Property ini kami menyediakan alat-alat mesin pencacah sampah sampai pembuatan briket sampai dengan kompor biomasanya. Gitu. Nah, inilah yang dinamakan nanti kami membuat energi terbarukan. Oke. Ya. Di mana nanti kan energi fosil sudah harus hilang. Betul. Nah, kami memulai dengan energi terbarukan. Oke. Nah, Ada yang lain Pak? Yang satunya lagi adalah SES Indo Wisata. SES Indo Wisata ini kami bergerak di bidang perfilman. Perfilman. Ya. Industri kreatif ya? Iya, industri kreatif. Oke. Baik film layar lebar, film untuk bioskop rakyat, film untuk desa yang kita namakan bedah desa. Nah, satu lagi SES Indo SES Travel. Ya, artinya kami memfokuskan kepada bagaimana sih bisa mengakomodir teman-teman atau masyarakat untuk bisa menjalani ibadah umroh atau haji. Oke, pasti ini spektrumnya berarti cukup luas nih ya, SES Group ini ya. Betul. Itu menarik, akan kita bahas detailnya. Tapi sebelum Baik. membahas masalah detail masing-masing perusahaan di SES Group ini, kalau kita bisa lihat nih ya sahabat Ipo, tulisannya SES Group gitu ya, SES. Sebetulnya makna filosofis apa sih Pak dibalik
mengambil nama SES Group ini, Pak? SES Group ini kan memang sebenarnya dibentuk oleh saya dan istri. Ya, SES itu sebenarnya singkatan Setia Siti. Oke, Setia Siti. Jadi Siti istri Bapak ya? Betul. Setia Siti membantu untuk kemaslahatan umat. Gitu. Mungkin sahabat Ipol juga perlu nih ya ngecek YouTube kita yang lalu-lalu, karena ternyata Bu Siti dengan organisasi WIB-nya juga sudah pernah kita podcastkan, dan ini kaitannya bisa dijelaskan lagi nih Pak antara SES bisnis dengan WIB yang Ibu atau istri Bapak pimpin itu seperti apa hubungannya? Jadi gini, SES Group dalam memasuki atau ikut berkancah di dunia bisnis ini sebenarnya berkolaborasi dengan WIB. WIB itu memang sudah hampir tersebar di hampir 38 provinsi. Di mana kami mengkolaborasikan adalah begini. Mereka tersebar seluruh Indonesia. Nah, secara otomatis mereka bisa membantu kami SES Group untuk memberikan solusi kepada masyarakat melalui apa? Bisnis-bisnis dari SES Group. Dan setiap kepala-kepala WIB merupakan kepala cabang kami. Sehingga kami, kalau bisa dibilang, cabang kami ada lebih dari 250 cabang di seluruh Indonesia. Karena konsepnya adalah gini, bagaimana orang mau beraktivitas tapi periuk nasinya di belakang itu tidak ada, sehingga kami mengarahkan bagaimana supaya mereka juga bisa memberikan kehidupan buat keluarganya, juga bisa mengembangkan dari sisi organisasinya. Itu yang kami harapkan. Nah, jadi kebermanfaatan langsung kepada masyarakat. Betul, itu yang dicari ya. Betul sekali. Jadi memang kami berharap memang dari WIB ini yang selaku kepala cabang kami adalah akan memberikan mau menginformasikan kepada masyarakat khalayak rame nih, bahwa kami tuh punya produk yang bisa memberikan suatu solusi buat mereka yang selama ini kan banyak sekali yang mereka merasa kurang paham dengan apa sih sebenarnya bisnis atau apa sih sebenarnya selama ini dipegang oleh mereka. Sebagai contoh nanti kita akan detailkan, misalnya kayak pupuk gitu ya. Ya. Tapi sebelum ke segmen itu tuh Pak ya, yang menarik itu kan jarang perusahaan di Indonesia yang core bisnisnya itu murni terhadap perjalanan bisnis ya, manufaktur segala macam, itu yang menggandeng masyarakat gitu Pak. Betul. Nah, kira-kira selama ini sudah berdiri berapa lama dan kendala dan tantangan seperti apa tuh Pak? Jadi gini, memang kami sudah berdiri sekitar 4 tahun sebenarnya. Kami memang tidak terlalu banyak mempublikasikan ini semua, tidak memang, karena kami sedang menata dari sisi grassroots kami. Ya, grassroots kami, informasi, mengajak kepada masyarakat. Dalam arti kami berharap dengan teman-teman yang sekarang menjadi anggota WIB sekaligus sebagai kepala atau perwakilan kami, ya, dia juga bisa menyuarakan, memberikan suatu action kepada masyarakat bahwa kami tidak hanya bicara, tapi kami juga berbuat banyak buat masyarakat. Artinya responnya positif tuh Pak ya? Responnya positif. Nah, kalau dari sisi kendala sendiri, biasanya memang bicara cuan ya? Cuan. Lagi-lagi masalah perut. Masalah perut. Cuan. Tapi itu kan jadi solusi bahkan ya Pak ya. Jadi masyarakat selama ini ada ormas misalkan semacam WIB ini, betul, punya ya semacam image yang negatif. Justru dengan mengawinkan kedua ini, bisnis dan ormas, ini berdampak baik ya Pak ya? Iya. Jadi disinilah kami ingin memberikan suatu gambaran, paling tidak yang dinamakan sebagai suatu perkumpulan atau LSM, tidak hanya sebatas masalah oposisi buat masyarakat atau mengkritisi masyarakat, tapi juga mempunyai arti buat masyarakat itu sendiri. Banyak yang keluar tapi tidak bermanfaat buat masyarakat. Nah, kami ingin mencoba menggandeng WIB supaya mereka juga, dan kami pun sebagai dari sisi bisnis juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sahabat Ipol, tadi Pak Setia sudah mengungkapkan bahwasanya bisnis SES Group ini cakupannya luas ya Pak ya, spektrumnya luas, mulai dari industri manufaktur hingga industri
kreatif dan bahkan menyusur juga nih industri sosial kemasyarakatan, dalam hal ini umroh tadi masuk. Pak Setia, mohon maaf, bisa dijelaskan kembali nih satu-satu kita bedah kira-kira seperti apa sih core bisnis detailnya? Oke. Jadi kita mulai aja dari SES Indo Semesta ya. Oke, SES Indo Semesta itu sebenarnya kan memang banyak ke arah komoditi dan pupuk. Ya. Tapi di sini yang kami tonjolkan adalah bagaimana pupuk yang berguna buat masyarakat, baik petani, perikan, peternak, dan perkebunan. Jadi intinya gini, kita tahu memang bahwasanya ini dasarnya, latar belakangnya adalah kita tahu memang ada subsidi pemerintah, ya. Betul. Tapi kita juga tahu implementasinya di lapangan. Itu petani kebanyakan sulit mengakses lah, yang langka lah, yang segala macam. Betul. Jadi subsidi ini memang menjadi barang yang langka dan juga di prakteknya juga menjadi sistem menjadi bisnis, ya. Banyak mafia bermain di situ gitu ya Pak? Betul sekali. Nah, di sini kita tahu sekarang banyak petani yang gagal panen. Jadi mereka rata-rata tingkat kegagalan panennya sampai 40% dia bisa melakukan itu. Jadi memang berbuah tapi kopong, tidak isinya. Sehingga banyak petani yang melanjutkan hidupnya sebagai petani hanya karena harapan. Harapan apa? Mudah-mudahan panen berikutnya bagus. Mudah-mudahan bagus. Semuanya serba mudah-mudahan kayak dukun gitu ya Pak ya. Harapan. Tapi harapan ini harapan yang kopong tadi. PHP ya. Seperti beras kopong tentunya. Nah, sebagai contoh banyak generasi muda sekarang ini tidak ingin menjadi petani. Betul nih. Mereka milenial meninggalkan lah ya. Betul, mereka lebih bagus jadi buruh pabrik, walaupun pertengahan bulan sudah habis uangnya. Ya, artinya di sini menjadikan suatu fenomena bahwa Indonesia kalau tidak diselesaikan permasalahan dari pertanian ini, nanti tidak sebagai negara agraria. Iya, apalagi pemerintah kan menggencarkan ketahanan pangan, makan gratis. Betul. Nah, ketahanan pangan ini dasarnya apa? Kalau kita bicara dari sisi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sendiri, kan kita harus punya suatu komponen yang memang bisa membantu masyarakat langsung gitu loh. Ya. Maka dari itu dasar itulah kami membuat suatu pupuk organik dan juga pupuk padat untuk membantu masyarakat dengan harga yang bersaing. Artinya kami mencoba membantu gini, kalau petani ini berhasil, artinya kita berharap berhasil, karena dari contoh-contoh kami berhasil semua. Tentunya petani taraf hidupnya akan meningkat. Pada saat taraf hidup meningkat, dia akan merekrut pengangguran. Secara otomatis, sebagian dia adalah mengentaskan kemiskinan. Secara otomatis. Nah, disinilah kami sebenarnya bukan hanya jual pupuk, kami memberikan satu solusi sebenarnya kepada para petani perkebunan dan perikanan, bahwasanya kami itu bukan hanya jual, tapi kami mencoba memberikan satu solusi. Inilah yang terbaik buat mereka. Supaya taraf hidup mereka menjadi naik. Otomatis Indonesia secara makro juga akan terangkat gitu ya Pak ya. Betul, karena gini, kadang-kadang tidak bisa dipungkiri banyak petani tidak paham dengan pupuk. Nah itu Pak yang ingin kita singgung. Jadi kan kalau tadi Bapak bilang tentu produktivitasnya akan meningkat, betul ya Pak ya. Jadi sebetulnya pupuk yang Bapak istilah kata dijual ini tuh punya keunggulan kompetitif seperti apa sih Pak? Betul. Jadi gini, pupuk kami ini satu dari sisi cepat panen. Ya, dari misalnya biasa kalau kita bicara padi ya, biasanya misalnya panen setahun 3 kali atau 2 kali, kami bisa 4 sampai 5 kali. Wow. Ya, luar biasa nih sahabat Ipol ya. Artinya, harus cepat-cepat dicatat nih ya nanti ya. Artinya ini, kami ingin membantu masyarakat supaya kalau panennya banyak, pendapatan mereka juga banyak. Kalau pendapatan mereka banyak, mereka akan kembangkan itu semua dan akan merekrut pegawai-pegawai sebagai tenaga kerja mereka. Oke. Tadi keunggulannya di produktivitasnya meningkat. Bagaimana dengan ketahanan hamanya atau lain sebagainya? Ya, jadi pupuk kami itu sudah mencakup dari sisi hama untuk
inseknya maupun dari sisi jamurnya. Ya, dan banyak petani tidak paham masalah pH tanah. Betul itu Pak. Ya, mereka yang penting taruh pupuk, ada bibit, taruh pupuk, selesai. Padahal setiap tanaman punya pH yang membutuhkan pH yang khusus ya. Betul. Jadi mereka tidak pernah atau jarang sekali terfokus kepada pH tanahnya. Kalau pH tanahnya memang tidak bisa mengakomodir, mau ditanam 1000 kali, hasilnya juga pasti akan jeblok. Nah, di sini kami akan memberikan satu pelatihan kepada masyarakat. Bahwasanya yang pertama kali lihat adalah layak nggak tanah itu. Nah, kalau tidak layak, pupuk kami bisa memberikan itu kelayakan. Luar biasa ya sahabat Ipol. Kita bisa memberikan bahwa pH-nya akan normal sesuai yang dibutuhkan oleh tanaman. Dari sisi pH maupun dari sisi nutrisinya. Nutrisi. Belum lagi tadi jamur Pak, bisa diterangkan mungkin jamur ini fungsinya apa? Dari sisi jamur, jadi jamur ini kan biasanya ada serangan hama dalam bentuk jamur untuk pohon-pohon tertentu. Tapi kalau untuk padi biasanya insek, ya serangga. Dan pupuk yang dijual SES Group ini sudah termasuk untuk artinya holistik nih sahabat Ipol ya, mulai dari akar bawah sampai buahnya. Betul. SES di pupuk ini sudah betul. Kita tercakup. all in. Kita bicara kepada teman-teman di masyarakat bahwasanya pupuk kami all in loh. Bukan kami segera bukan memaksakan, tapi kami memberikan satu solusi kepada mereka. Ini loh, nanti pendapatan kalian akan naik. Dan apa? Ya tadi, dari sisi panennya jadi lebih banyak, lebih cepat, dan akhirnya lebih banyak. Terus dari sisi ketahanan dari tanamannya sendiri, dari serangga, nggak perlu bolak-balik semprotin pakai pupuk ini, habis pupuk A, pupuk C, nggak perlu. Sampai berbotol-botol banyak, sampai itu nggak perlu lagi kalau dengan perlu, ini ya, produk betul, ini ya. Betul. Nama mereknya apa tuh Pak? Apakah bisa diakses di pasaran atau seperti apa? Atau harus gabung dulu ke WIB gitu? Iyalah, atau seperti apa? Gabung dulu aja. Oh, gabung dulu ya. Yang jelas milik dari kami. Saya mewakili pertanyaan netizen nih Pak. Bapak bisa saja jual kecap. Semua kecap nomor 1 ya sahabat Ipol ya. Tapi kira-kira Bapak bisa terangkan ke kami, apakah ada contoh atau demplot istilahnya Pak ya, yang sudah membuktikan bahwasanya menggunakan pupuk dari SES Group itu menghasilkan produktivitas yang tinggi? Ada. Jadi kami ada di beberapa wilayah, khususnya di Jawa maupun di Sulawesi dan Kalimantan ya. Jadi seperti saya tambahkan lagi, kalau misalnya durian pohon durian itu kan ada musimnya nih. Betul. Kami nggak mengenal musim. Kalau menggunakan pupuk kami tidak mengenal musim. Waduh, saya kapan-kapan main ya Pak ya. Siap. Ke kebun duriannya nih. Siap. Oke, itu jadi memang nggak mengenal musim, hanya durian sajakah atau buah-buah lain juga sama? Semua buah. Oke. Gitu. Jadi kecuali buah nanas ya. Kalau buah nanas, buah nanas memang tetap musim. Bukan, buah nanas itu biasanya kan asam. Kalau pakai pupuk kami manis. Aduh, ini dambaan. Jadi nggak jadi nanas nanis. Nanis. Ibu-ibu muda tolong ya segera ya pakai pupuk SES deh. Oh gitu ya ya. Jadi lumayan juga ya. Jadi semua itu ya. keunggulan kami juga salah satunya kalau misalnya ini kalau kita bicara sekarang musim hujan nih. Kan biasanya banyak orang menjadi panennya buyar. Kenapa? Kan terendam. Cabenya busuk lah, makanannya nggak manis. Betul. Lah buahnya. Nah, kalau khusus di padi, biasanya di padi itu sawah-sawah itu kalau udah kerendam pasti habis. Betul. Rusak panennya. Menggunakan pupuk kami 7 hari terendam masih bisa berdiri. Padinya. Ya? Iya. Karena akarnya itu bukan ke samping, tapi ke bawah. Oke. Jadi membuat daya tahan dia terhadap airnya dan angin itu bisa bertahan. Betul sekali. Wah, luar biasa, memang harus segera dicoba ya Pak ya. Betul. Tapi untuk pemasarannya sendiri tetap harus ke WIB atau langsung datang ke sini gitu ya Pak ya mungkin ya? Bisa langsung ke cabang-cabang kami yang di seluruh di wilayah Indonesia, atau bisa ke pusat. Oke. Pak Setia, saya punya pengalaman pribadi. Mangga di rumah orang tua saya tuh tidak pernah berbuah, tapi suatu waktu kita kayak semacam disuntik tuh Pak di batangnya. Ini apakah pupuk Bapak itu seperti ini juga Pak? Diinjek ke batang Pak? Jadi kita sistemnya bukan injek ya. Jadi kalau pohonnya besar, berkayu ya, biasanya cuma disodet aja. Oh, nggak perlu dibor? Nggak perlu disodet, kayak dilukain lah dikit. Lukain, baru disemprot aja.
Simple, murah, mudah. Murah, mudah. Anak SD sekalipun bisa mungkin ya. Pak Setia sudah memaparkan nih terkait dengan SES Indo Semesta yang bergerak di bidang pupuk ya, yang fenomenal. Mungkin bisa diceritakan perusahaan yang lain, Pak? Oke, siap. Jadi untuk perusahaan kami yang lain adalah SES Indo Property. Ya. Oke. SES Indo Property ini kita bergerak untuk pencacah sampah, pembuatan mesin pencacah sampah. Sebenarnya konteksnya bukan itu sebenarnya. Oke. Jadi pencacah sampah ini hanya sebagai satu pemicu. Bahwa tujuan kami adalah menjadikan desa mandiri. Kok bisa desa mandiri? Kan pertanyaan gitu. Kok bisa mandiri dari mana? Desa mandiri, masyarakatnya sadar sampah. Lingkungan hidupnya bersih dan sehat, tidak ada yang buang sampah sembarangan, sehingga mengurangi aktivitas banjir. Yang dimana dulunya masyarakat buang sampah di sungai, di selokan, di jalan. Kami ingin membuat bahwa sampah itu menjadi emas buat masyarakat. Jadi dimensinya nggak hanya bisnis semata sebetulnya. Enggak. Di SES Indo Property ini ya, betul. Ada dimensi lingkungan, kelestarian lingkungan juga, dan sosial. Betul. Ya. Sampah, kaitannya apa sih, Pak? Iya. Coba. Jadi menarik nih. Harapan kami memang begini sebenarnya. Pencacah sampah, mesin pencacah sampah ini hanya sebagai suatu alat sebenarnya. Alat untuk masyarakat, supaya masyarakat ini menjadi sadar akan kebersihan. Kenapa kami nggak bermain di luar desa atau di TPA, tempat pembuangan air, tempat pembuangan sampah. Ya. Kenapa kami ingin menyelesaikan? Kalau di tempat pembuangan akhir itu tidak ada kemaslahatan umatnya, hanya semata adalah bisnis. Oke, betul. Nggak ada dampak langsung buat masyarakat banyak. Nggak ada dampaknya. Okay. Langsung paling kan cuma masalah kebersihan. Tapi kan tetap ada sampah di desa. Nah, kami ingin mengubah mindset tadi ya. Betul, mengkat sampah itu dari hulunya harus selesai. Supaya tidak ada yang mengalir ke akhirnya atau ke hilirnya. Caranya adalah dengan cara menempatkan atau menawarkan mesin pencacah sampah kami ke desa-desa. Mesin pencacah sampah kami nanti satu paket dengan briket sampah, gitu loh. Briket sampah. Jadi sampah yang ada di rumah tangga, ya tentunya kan ada sampah organik dan anorganik. Ini akan dicacah menggunakan pencacah sampah ini. Nah, hasil cacahannya inilah yang nanti akan dibentuk menjadi briket, yang ujungnya adalah energi terbarukan. Oke. Nah, hubungannya dengan masyarakat apa? Supaya mereka sadar akan ada satu reward buat masyarakat yang bisa mengumpulkan sampahnya. Misalnya kita bikin per 5 kilo dia akan dapat sembako, gula sama minyak. Per 10 kilo dia bisa mendapatkan sembako, gula, minyak, beras. Artinya di sini masyarakat akan berpikir gini, kalau sampah saya buang-buang nanti sembako saya nggak dapat dong. Iya. Ini menarik sekali ya. Artinya dia akan berpikir gini, wah ini harus dikumpulkan. Coba kalau kita ngomong sama mereka, jangan buang sampah sembarangan ya, jangan buang di sana di sini, jangan buang kan, nggak akan ada yang peduli. Betul. Udah malas tuh denger pesan kayak gitu ya, Pak ya. Ya. Tapi kalau dihubungkan dengan sembako, dengan uang, menghasilkan uang, tentu kan ini sangat mengubah mindset mereka ya. Jadi ada dampak langsung ke mereka. Jadi ini yang kami lakukan kepada masyarakat, sehingga nanti masyarakat yang akan memilah sendiri. Oh ini loh yang sampah-sampah organik ini, anorganik nanti begini ya. Tentunya juga ada pengarahan dari desa setempat. Nah, dengan adanya reward, kita katakan reward lah buat masyarakat. Tentunya akhirnya masyarakat akan berbondong-bondong akan mengumpulkan sampah dan tidak membuang sembarangan. Ya, satu, lingkungan sudah tercipta, lingkungannya bersih. Ya, kedua, ada tambahan penghasilan buat masyarakat untuk ibu-ibu rumah tangga. Ini bapak-bapak rumah tangga juga pengen bawa kayak gini, Pak. Oke. Jadi ada tambahan penghasilan buat keluarganya juga, berimpact langsung ke dia, ya kan? Nah, setelah dikumpulkan, kita bicara di desa itu kan atau di kelurahan itu ada namanya bank sampah. Betul. Ya, yang memang sudah dicanangkan dari tahun kemarin, beberapa tahun yang lalu,
tapi nggak ada fungsi, hanya buat transit, buang residunya aja. Tapi yang sudah dipilih-pilih dijual, tapi residu tetap buang ke TPA. Betul. Nah di sini enggak, di bank sampah inilah semua sampah mempunyai nilai jual ekonomisnya. Ekonomis. Betul. Yang masih bisa dipakai disisihkan, yang bisa dijual, atau yang nanti didaur ulang bisa, atau yang memang sudah hancur-hancur dicacah. Aduh, ini luar biasa banget ya sahabat Ipol. Tolong ya orang-orang di rumah, Pak RT, Pak RW segera ya kumpulkan sampah ya. Dan ini kan yang membedakan gini ya Pak Setia ya. Kalau bank sampah itu biasanya cuma ngambil plastik-plastik atau botol. Kalau ini all in semua? All in. All in bisa. Artinya gini, sudah tidak ada yang mau dibuang ke hulunya, ke hilirnya. Makanya saya bilang, ini semua terakomodir, terolah di bank sampah sendiri. Sehingga sudah nggak ada yang dikirim lagi. Kalau sekarang kan cuma dipilih saja yang bisa didaur, yang punya ekonomis. Nilai ekonomis yang bisa dijual. Tapi tetap aja dibuang ke sana sisanya. Betul, sisanya ya. Sampahnya akan numpuk dan numpuk lagi. Hanya oknum-oknum tertentu lah yang mengambil keuntungan. Oke. Gitu. Artinya semua sampah bisa didaur ulang lewat mesin pencacah sampah ini. Betul. Nah, Nah, dari hasil di mesin cacah sampah ini kan nanti dicacah nih, cacah menjadi serpihan-serpihan. Serpihan-serpihan itu nanti dijemur, bisa dijual ke pabrik semen. Serpihan sampah tadi? Iya. Nggak terkecuali sampah basah, sampah kering bisa? Iya. Nanti dikeringkan. Nanti dijual ke pabrik semen. Pabrik semen, mereka untuk apa sih Pak biasanya? Bahan bakar. Briket tadi itu maksudnya? Belum briket ini. Oh, belum briket, belum bicara briket, masih cacahan. Ya. Nah, masih cacahan itu. Nah, sebenarnya kalau masih cacahan juga bisa bikin menjadi margot untuk makanan ternak. Ternak ya? Yang ulat-ulat itu, ulat putih. Bisa. Jadi bisa ini sebagai alat untuk yang punya nilai ekonomis. Jadi media untuk lalat bertelur itu ya, menghasilkan maggot ya. Betul. Kebetulan di rumah saya juga saya ngasih makan ikan saya pakai maggot itu Pak. Ya, nah dari sisi itu masih baru cacahannya. Aduh. Nah setelah cacahan itu kami punya zat yang memang untuk menghilangkan baunya, sekaligus untuk menambah daya bakarnya. Ya, dibentuklah menjadi briket. Lonjong-lonjong itu, lonjong-lonjong ini setelah menjadi lonjong-lonjong tadi dikeringkan. Akhirnya setelah kering menjadi bahan bakar. Bahan bakar untuk siapa? Untuk industri. Kita bisa mulai dari industri kecil, UMKM bisa. Ya. Jual nasi goreng bisa gitu? Bisa. Pecel lele di jalanan? Bisa. Dengan kalau UMKM nanti menggunakan kompor kami nanti. Nah, itu nextnya. Tapi untuk industri-industri kecil yang biasa menggunakan kayu bakar, menggunakan tempurung kelapa, batok-batok kelapa, menggunakan gas LPG dong, itu juga gas LPG. Ya. Atau minyak tanah, atau briket batu bara, itu bisa digantikan dengan produk dari ses ini. Iya. Kami sudah melakukan uji coba bahwa briket kami ini sebelum kami campur dengan zat kami sendiri, briket itu bisa mencapai 900 derajat Celcius. Tingkat panasnya. Panas ya. Tapi setelah kami campur dengan zat kami menjadi 1200 derajat Celcius. Luar biasa. Jadi artinya yang standar 900 ini bisa berkali-kali lipat panasnya. 1200 derajat Celcius. 1200. Ya. Jadi kami biasanya kalau bagi yang berminat dari desa-desa barusan kemarin ini memang ada dari kelurahan atau desa-desa di Garut itu juga melakukan kunjungan ke workshop kami. Jadi nanti bisa melihat secara langsung gitu. Pak Setia, ini hal yang luar biasa yang menurut saya yang perlu diketahui oleh masyarakat luas dan juga pemangku kepentingan ya, karena kan mengubah mindset sampah menjadi barang yang bernilai jual tinggi itu nggak mudah. Betul. Apalagi ini menyangkut energi nih ya Pak ya. Betul. Ini Bapak nggak takut disaingi oleh perusahaan-perusahaan besar yang sudah mapan gitu Pak? Karena kan bisnis Bapak ini betul-betul lumayan ini ya, shocking juga gitu Pak. Iya. Jadi kan kita di sini bukan hanya menjual, maksudnya bukan menjual, tapi kami memberikan solusi kepada masyarakat. Iya. Kami nggak takut. Satu, rezeki itu kan sudah ada yang atur. Kedua, kami punya zatnya, zat yang tidak dimiliki sama yang lain. Zat ini bisa membuang busuknya, bau busuknya udah nggak ada, lalat pun nggak mau hinggap. Kedua juga dia meningkatkan daya bakarnya. Nah,
apa sih kegunaan daya bakar itu? Jadi kalau makin panas, dia akan mempercepat proses produksinya. Pasti dong, Pak. Jadi mereka nggak perlu lama-lama habisin waktu, nggak buang-buang energi, nggak buang-buang duit di situ. Nah, 1 kilo mungkin bisa di bawah 5.000. Wah, ergonomis sekali ya, terjangkau banget ya. Nggak perlu mikirin bahan pokoknya kan. Nggak perlu mikirin minyak tanah, LPG dan lain sebagainya itu ya. Nggak perlu Apalagi mikirin. sekarang langka loh ya, banyak yang kemarin ya, kasus kemarin kan. Betul. Gas LPG melon langka, ini jadi solusi ya Pak ya? Betul. Nah, sekarang hubungannya ke desa mandiri apa gitu loh. Nah, dengan adanya desa-desa ini mengelola sampah menjadi briket sampah dan juga disalurkan nanti kepada industri-industri kecil, ya, secara otomatis kan desa itu akan mendapatkan penghasilan setiap bulan ya. Nah, penghasilan setiap bulan kan nanti dikumpulkan. Satu, dia pasti akan membayar buat orang-orang yang mengerjakan sampah tadi. Kedua, nilai uang tadi bisa untuk memberikan santunan kepada masyarakat yang tidak mampu. Ya. Kedua, ketika dia bisa memberikan memperbaiki rumah-rumah masyarakat di desa itu yang sudah nggak layak, artinya ini akan kembali lagi ke masyarakat. Artinya aparat desa juga terbantu kan karena problem sosial terpecahkan. Betul. Dan juga akhirnya ujung-ujungnya nanti gini, desa ini akan membeli sampah dari desa sebelah. Atau dia akan beli sampah dari TPA. Dia akan beli. Karena dari sisi bisnisnya ini luar biasa. Sudah banyak negara-negara yang minta sebenarnya, baik dari Turki, Korea, sudah minta briketnya. Betul, karena ini energi terbarukan, bukan energi fosil. Vietnam juga ya Pak ya, saya dengar juga ya. Nah, kalau Vietnam kita ekspor, jadi ini sudah diekspor juga ya? Ekspor untuk mesinnya. Untuk mesinnya, luar biasa ya. Makanya Vietnam aja minta, masa desa nggak mau sih? Masa negara sendiri aja nggak mau? Makanya saya bingung kalau kayak gitu. Luar biasa. Jadi memang udah kita implementasikan ke beberapa desa memang. Artinya mereka sudah mengerjakan ini semuanya dan memang hasilnya luar biasa. Gitu loh. Makanya dengan penghasilan desa yang setiap bulan ada, ini akan membuat desa ini menjadi desa mandiri. Gitu. Nah, selain kompor, selain pencacah sampah maupun briket, kami punya namanya kompor biomasa, menggunakan energi air. Nah, bahan bakarnya menggunakan briket sampah tadi. Dari sampah dicacah kemudian dibuat briket, itu aja sudah membuat kita luar biasa shockingnya Pak. Ini Bapak akan cerita lagi tentang kompornya. Ya. Apa nih SES Group? Jadi kompor kami adalah kompor biomasa. Di mana kompor biomasa ini nggak perlu menggunakan bahan gas tadi. Ya, artinya menjadi kompor mandiri bahasanya. Nah, bahan bakarnya kita tuh bisa menggunakan ranting, sebenarnya bisa, tapi akan jauh lebih bagus menggunakan briket. Artinya saya ingin cerita bahwa hasil dari sampah yang dibikin briket di desa tadi ini akan disalurkan kepada UMKM yang sudah memiliki kompor. Kenapa harus punya kompor itu? Karena daya bakarnya luar biasa. Satu, dari sisi efisiensi biaya sangat luar biasa berbanding menggunakan gas. Kedua, dia ada colokan untuk listriknya, untuk lampu. Untuk lampu. Ya, ada colokan untuk charger handphonenya. Jadi artinya dia duduk di mana saja dengan kompor itu, dia udah bisa jualan, nggak perlu nyantol listrik. Sebentar, ini jadi maksudnya kompor Bapak juga berfungsi sebagai semacam aki atau baterai gitu ya? Betul. Bapak nggak takut PLN mendatangi kantor Bapak Pak nanti Pak? Ini betul-betul luar biasa loh Pak. Jadi multifungsi ya, nggak hanya membakar aja ya? Betul. Oke. Jadi sambil main HP, kita TikTok atau jual di medsos, dicolokin daya tahannya 10 jam. Jadi sahabat Ipol ini luar biasa banget ya Pak Setia ya. Kompornya selain mengeluarkan energi yang efisien, dia juga bisa untuk mengeluarkan energi listrik, ngecas segala macam. Sebetulnya ini sumber energi dari si kompor ini dari mana ya Pak ya? Ya, jadi sebenarnya kompor ini kami rakit itu menggunakan salah satunya bahan aki dan blower. Sebenarnya ada energi tenaga surya juga sebenarnya di situ. Ya,
Artinya untuk menyimpan energi listriknya selama 10 jam kurang lebih. Sehingga energi itulah yang nanti akan membuat daya bakar menjadi jauh lebih besar dibanding kompor biasa. Dan sumber listriknya tadi juga dari surya, aki ada juga di situ. Betul. Sehingga bisa untuk ngecas, untuk lampu Betul segala sekali. macam. Betul sekali. Jadi memang ini sangat kita bikin sangat multifungsi. Ngomong-ngomong ini sudah dipatenkan belum Pak? Karena kan ini bahaya juga ya kalau dapur dari SES Group ini yang untuk kompor bisa diketahui nih. Sudah, kalau itu sudah dipatenkan. Sudah dipatenkan. Betul sekali. Oke. Cuma memang kan pada kompor-kompor ini kan memang prioritas kami kan kepada para UMKM. Kenapa? Kami ingin membantu para UMKM supaya untuk jauh lebih efisien untuk biaya-biaya mereka. Nah, salah satu memang kendala kami di market itu adalah dengan kondisi perekonomian saat ini banyak UMKM yang memang agak mengerem dari sisi keuangan. Nah, kami memang sangat berharap sekali adanya koperasi-koperasi yang bisa membantu masyarakat tersebut. Biasa kalau di koperasi di desa itu ada koperasi unit desa, ya mereka membantu pembiayaan buat para koperasi UMKM tersebut. Jadi akan jauh lebih bagus kalau koperasi ini sudah mulai dihidupkan kembali. Karena kan beberapa tahun kemarin kan dimatikan. Betul. Kita bicara koperasi dimatikan itu udah bukan rahasia umum, Pak. Beberapa tahun kemarin tuh banyak koperasi dimatikan. Ya. Nah, kami berharap koperasi-koperasi yang sekarang ada di desa seperti koperasi unit desa ini sudah bisa dihidupkan dan diefektifkan. Untuk bisa apa? Bisa membantu masyarakat. Jadi dimaksimalkan memang buat ke masyarakat. Karena di negara kita kan sudah banyak kapitalis gitu loh. Pasar bebas. Betul. Jadi kapitalis dikit-dikit harus ada jaminan, dikit-dikit harus ada jaminan. Kenapa kita tidak kembali ke ekonomi kerakyatan, bahwa koperasi merupakan sokok guru bagi bangsa Indonesia. Oke, berarti ini artinya Pak Setia melihat kebijakan pemerintah sebetulnya sudah pada jalurnya saat ini ya. Cuman kan banyak dari teman media dan kawan-kawan pengamat lain yang mengatakan pembentukan koperasi Desa Merah Putih yang dicanangkan Prabowo ini dengan Prabowonomics-nya itu yang mengangkat koperasi lagi banyak unsur-unsur kepentingan politis gitu. Tanggapannya dari SES Group seperti apa nih Pak? Jadi gini loh. Seperti saya sampaikan tadi di awal bahwasanya banyak koperasi-koperasi yang dimatikan. Kenapa tidak dihidupkan kembali? Karena mereka yang sudah memiliki pengalaman. Pengalaman dalam apa? Dalam mengoperasionalkan koperasi. Dan mereka sudah kenal dengan masyarakat sekitarnya. Nah, dengan adanya rencana pemerintah membuat 80.000 lah kalau nggak salah 80.000 koperasi baru merah putih itu loh. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah itu akan efektif dan apakah itu akan tepat guna koperasi 80.000 yang seakan-akan dipaksakan harus ada. Kenapa tidak memaksimalkan koperasi yang sudah ada? Kalau yang sudah mati dihidupkan aja. Toh karena kemarin dimatikan ya dihidupkan aja. Akan jauh lebih mengena kepada masyarakat. Karena kekhawatiran saya dengan 80.000 koperasi yang dipaksakan harus berdiri, akan banyak kepentingan di situ. Yang akhirnya masyarakat tidak akan menikmati, hanya oknum-oknum tertentu yang akan menikmati. Wah, ini menarik juga ya Pak ya. Jadi artinya gini, kalau koperasi memang sudah bagus, yang sudah ada dibaguskan, akibatnya nanti bagaimana mereka kepada masyarakat kan bisa menggunakan sistem bagi hasil. Bukan sistem perbankan. Kalau sistem perbankan kan ada barang, ada uang. Betul. Ada jaminan. Pasar bebas. Iya. Kalau nggak ada barang, ya nggak usah minjem. Kalau koperasi kan nggak begitu. Yang penting dia jadi anggota, dia bisa pakai sistem bagi hasil. Nah, bagi hasil ini kan juga sama-sama bisa mengembangkan koperasi. Dia punya usaha di UMKM. Bukan sistem pinjam nanti bayar ke kami misalnya 1% ke koperasi. Kan tidak perlu itu, bisa menggunakan sistem bagi hasil. Itu maksudnya. Sehingga nanti sama-sama berkembang antara koperasi dan masyarakat. Sehingga sinergi ini yang menjadi jauh lebih efektif. Dan produk-produk SES Group bisa masuk menghidupi koperasi-koperasi yang memang jangkarnya dari SES Group dan WIB ini kan masyarakat gitu. Betul. Ya Pak ya. Masyarakat menengah ke bawah memang.
sama kami. Wah, Pak Setia, ini kalau membincangkan masalah kenegaraan tentunya bakalan panjang ya. Tapi Betul. kita ingat ya, sahabat Ipol, masih ada beberapa lagi nih produk dari SES Group. Kira-kira apa lagi nih Pak yang perlu dibahas? Dan tadi kalau nggak salah ada 2 atau 3 perusahaan lagi ya Pak ya? Betul. Jadi yang selanjutnya itu adalah SES Indo Wisata. Oke, Ya. apa nih Pak barang SES nih? Indo Wisata itu kan kami lebih banyak bergerak di bidang travel umroh. Ya, kenapa? Kita melihat sekarang banyak problem-problem atau permasalahan-permasalahan terjadi. Bahwasanya travel umroh bermasalah. Yang terakhir Haji Furoda nih ditiadakan gitu ya, macam-macam lah ya, banyak Betul, masalahnya. betul. Kalaupun mereka berangkat ternyata di sana hotelnya nggak ada. Oke. Mereka terlantar. Terlantar. Nah, kami ingin menyikapi itu dengan memberikan bahwasanya travel umroh kami bisa menyikapi itu semua. Karena sekarang kan konteks masyarakat adalah sebenarnya harga. Harga murah. Nah, ini banyak terbodohi di situ. Harga murah, tapi murahnya kayak gimana? Pasti ada minusnya yang tidak sengaja. Pelayanannya dikorbankan. Betul, pasti. ada yang tidak ditimbulkan, disampaikan kepada masyarakat. Nah, kami transparan untuk hal-hal tersebut. Gitu. Harga kami memang tidak dibilang paling murah, tapi rata-rata. Tapi kami menyajikan suatu pelayanan yang memang sangat bisa dinikmati oleh. Jadi para keunggulan calon-calon. kompetitif dari Indo Wisata ini, Indo SES Wisata ya Pak ya? Iya, SES Indo Ini Wisata. di transparansinya ya Pak ya? Betul, transparansi pelayanannya dan pendampingannya. Oke. Ini yang tentunya nggak dipunyai oleh travel-travel yang lain, dan Betul. seharusnya mereka juga ini karena untuk kepentingan umat, ya seharusnya bisnis itu berdasarkan pelayanan dan transparansi gitu betul ya Pak sekali. ya? Oke, mungkin yang lain Pak, untuk Ya, produk yang lain? Selanjutnya itu kita bicara masalah SES Indomedia. Oke. Di SES Indomedia ini kami banyak bergerak di bidang film, perfilman, baik film layar lebar, terus film-film untuk kelas-kelas desa atau daerah, atau film-film orang bilang itu biora, bioskop rakyat. Ya. Kenapa kami coba akomodir itu semua? Bahwasanya gini, kami khususnya untuk desa. Di situ kita punya produk namanya bedah desa, di mana di situ kami ingin mengupdate potensi dari desa tersebut, dari potensi alamnya, dari potensi kulinernya, dari potensi mungkin kerajinannya, Kearifan lokalnya, ekonomi yang paling menonjol di daerah itu akan diangkat. Betul, kami akan angkat. Sehingga satu adalah akan memancing wisatawan yang jelas. Kedua mungkin investor yang akan masuk ke situ. Selama ini kan kita nggak pernah tahu, di desa sana itu punya potensi apa, kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang saya sendiri juga terkaget-kaget, desa ini punya potensi ini loh, nggak pernah tergaung, terdengar sama sekali gitu loh. Nah, di sini kami ingin membantu desa-desa yang memang sebenarnya mereka punya potensi, tapi tidak bisa mengungkapkannya atau tidak memiliki satu jalan atau cara untuk mengungkapkannya atau mempromosikannya. Kami akan bantu itu. Apa planning yang akan dilakukan SES Indomedia ini Pak ke depan nih Pak? Jadi ke depannya sebenarnya gini loh. Kami ingin semua desa-desa, harapan kami, semua desa-desa itu di seluruh Indonesia kalau bisa itu benar-benar terupdate. Ya. Artinya dengan kayak begitu, mau tidak mau desa-desa itu akan berbenah terus. Berbenah terus untuk apa? Ya untuk yang utama untuk masyarakatnya terlebih dahulu. Kedua, ya paling tidak dia bisa menjadi tujuan tadi desa mandiri. Jadi meng-up potensi desa dengan cara memotret melalui film tadi gitu. Betul. Ya Pak ya? Sehingga dampaknya bisa meluas. Betul Tapi sekali. ini kan yang menarik terkait dengan bisnis ini masuk ke ranah industri kreatif ya Pak ya. Betul. Jadi SES Group ternyata sahabat Ipol ya nggak hanya di industri manufaktur ya, Betul. kemudian tadi sosial, tapi juga ke industri kreatif, di mana pemerintah dalam 20 tahun terakhir kan memang sudah sangat concern nih, apalagi ada Kementerian pariwisata dan kreatif. Sekarang malah sudah sendiri tuh Pak, Kementerian Kreatif, kayak ekonomi kreatif gitu. Yeah. Nah, sekarang permasalahannya gini Pak, di industri kreatif ini kan sebetulnya
cukup banyak monopoli gitu ya Pak ya. Kira-kira SES Group ini sudah memikirkan terkait dengan pemasarannya seperti apa gitu, investornya seperti apa, gimana Pak? Pasti kami sudah memikirkan dari A to Z ya. Artinya dari sisi pembuat marketnya sendiri, market desanya, pengolahannya atau operasional kayak gimana, sampai bagaimana tempat untuk mempromosikannya. Jadi kami sudah istilahnya sudah melakukan pendekatan kepada media-media televisi ya, baik yang mainstream dan sebagainya. Kami sudah lakukan itu, dan pada dasarnya mereka sangat happy untuk bisa segera dilakukan itu. Ada ekspansi dengan negara-negara tetangga mungkin Pak, Indoses? Kalau SES Indomedia ini memang kami ada rencana mengekspansi kepada negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara saudara jiran kita ya. Iya, betul. Jadi kami tidak mau hanya berkiprah di Indonesia saja, tapi kami berkiprah juga di Asia Tenggara. Ini berarti film-film Indonesia juga bisa dinikmatin di negara-negara tetangga nantinya ya? Iya, betul. Teman-teman ya di Malaysia ya, TKI ya, coba nanti cek ya beberapa tahun ke depan ya Pak ya. Betul. Insya Allah sudah ada. Nggak usah beberapa tahun ke depan, tahun ini kita bisa lakukan itu, insya Allah. Karena udah jadi target kami, dan kami memang akan melakukan kunjungan ke sana. Undang kami Pak, podcast Ipol ya ke sana ya. Oke sahabat, kita tunggu. SES Indo Smasta sudah, SES Indo Property juga sudah. Kemudian ada SES Indomedia, barusan Pak Setia juga sudah terangkan. Tapi ada yang tertinggal, ada SES Indodana. Bisa diceritakan nih Pak, apa sebetulnya SES Indodana? Ya, SES Indodana itu kami memang lebih banyak ke arah manajemen konsultan ya, manajemen konsultan. Di sini salah satu program, sebenarnya ada beberapa program ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami sampaikan program yang berkaitan dengan pendidikan. Yang kami namakan adalah program Dana Putus Sekolah atau PDPS yang kita kenal. Nah, inti dari PDPS ini adalah adalah bagaimana kita membantu para generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak, karena setiap generasi muda memiliki kesempatan yang sama. Ya, kami tidak mencampuri dengan urusan pemerintahnya, tapi ini memang istilahnya niat dari kami untuk coba membantu membuat suatu program bagi para generasi muda. Nah, di sini kami memang menerapkan program ini kepada sekolah-sekolah swasta, baik dari universitas, SMA, SMP, SD maupun pesantren, gitu loh. Tujuannya apa? Agar siswa, sementara waktu program kami jalankan di awal ini adalah tujuannya adalah satu, adalah buat siswa-siswa yang sudah masuk di sekolah di awal, ya, itu akan mendapatkan suatu fasilitas dari kami, ya. Jadi SES Indodana akan bekerja sama, anggaplah dengan suatu kampus lah, bekerja sama dengan kampus untuk menjalankan program di kampus tersebut, ya. Jadi kita tahu ada beberapa risiko yang memang tidak bisa kita hindari, ya. Misalnya kematian, cacat, terus putus sekolah, orang tua tidak mampu, PHK, ya kan? Terus sakit keras ya, sehingga yang akan mengakibatkan gangguan finansial. Banyak itu Pak Setia, ya, mahasiswa jadi, kita seperti itu. Di awalnya baik-baik saja orang tuanya, tapi karena ada resiko tersebut sehingga mereka menjadi drop out karena orang tuanya nggak mampu, atau bukan orang tuanya, dia sudah nggak mampu karena orang tuanya sudah mengalami hal-hal tersebut. Nah, ini yang akan kami lakukan, program ini kepada siswa tersebut menjadi program beasiswa sampai dengan dia lulus. Nah, tapi selain itu, pada saat terjadi kejadian itu, kami akan kasih pendampingan psikolog selama 3 bulan. Nggak hanya finansial, nggak hanya itu. SES ini juga bisa dari sisi sekolahnya, dia nggak usah pikirin, sudah beasiswa sampai dia lulus. Tapi di sisi lain kita akan kasih pendampingan psikolog selama 3 bulan.
Kenapa? Karena di saat kejadian tersebut si siswa itu atau mahasiswa itu dalam kondisi tidak stabil mentalnya. Kami mengembalikan supaya normal kembali mental dia, membangun rasa percaya diri, membangun keyakinan dia bahwa sekolah harus sampai lulus sehingga dia bisa berguna buat paling tidak keluarga dan negaranya. Artinya ini holistik ya Pak ya, nggak hanya finansial, tapi juga psikologis. Kalau anak sekarang Gen Z nyebutnya mental health-nya tetap terjaga gitu ya. Betul. Selain kantongnya juga terjaga, mental health terjaga gitu ya. Oke. Tapi Pak kan gini ya Pak ya, tantangannya itu kadang-kadang pemerintah mungkin tidak cawe-cawe gitu. Tapi kan sebetulnya apakah ini juga bisa membantu pemerintah justru Pak, program seperti ini? Justru ini sebenarnya membantu pemerintah menciptakan generasi emas ya. Ya, artinya gini lah. Sekarang kalau kita bilang generasi emas, kan harus dimulai. Dimulai dari mana? Dari sekolah-sekolah tersebut. Bagaimana menjadi generasi yang emas kalau mereka sekolah aja nggak boleh karena secara finansial nggak ada. Kan banyak sekolah yang menolak, nggak boleh karena nggak ada duit. Ya. Nah ini yang kita lagi bantu kepada pemerintah sebenarnya. Bagaimana menciptakan yang ujungnya adalah bagaimana generasi muda yang memiliki kemampuan, niat untuk melanjutkan sekolah lebih lanjut punya kesempatan di situ. Itu satu. Kedua, banyak mahasiswa atau siswa di pertengahan jalan itu nggak sanggup bayar SPP atau UKT atau apapun namanya itu. Kenapa? Karena memang kondisinya dari awal sudah dipaksakan masuk situ, ya. Atau mungkin ada inflasi, biaya mahal naik lagi, akhirnya nggak sanggup. Nah ini kan harus jadi satu perhatian, karena ini banyak sekali mahasiswa yang sudah masuk tempat kampus, atau kuliah, pesantren atau apa, atau sekolah, dia nggak sanggup membayar SPP, membayar apapun yang berkaitan dengan kegiatan di sekolahnya. Nah ini jadi tujuan utama. Di sini artinya kita ingin sebenarnya memberikan suatu gambaran atau memberikan suatu ajakan kepada para pemangku pendidikan, dalam hal ini universitas, sekolah SMA, SMP, SD atau pesantren yang swasta, ya. Kalau tujuannya adalah untuk kepentingan generasi muda, pasti akan ikut program ini. Kenapa? Ini akan sangat membantu. Ya, tadi saya belum lanjutkan. Selain dia dapat pendampingan psikolog, dia akan dapat latihan kerja. Wah, selama 2 bulan sampai 3 bulan sesuai dengan apa yang dia mau. Kalau dia sukanya adalah programmer, kita kan tempatkan di tempat yang memang khusus untuk programmer. Jadi kenapa gitu? Karena secara sekolah sendiri sebenarnya dia sudah nggak usah mikirin biayanya, tapi kan dia harus mikirin hari-harinya. Hari-harinya itu dari dia harus makan, atau mungkin dia jadi tulang punggung keluarga, dia harus menghidupi. Dengan ditaruh atau mendapatkan pelatihan di balai latihan kami, secara otomatis kan keahlian terasah, sehingga dia bisa mendapatkan uang. Untuk apa? Untuk kehidupan dia sehari-hari dan keluarganya. Nah, itu untuk siswa atau mahasiswa yang memang orang tuanya mengalami risiko tersebut. Nah, untuk kampus atau sekolah sendiri, kami akan lakukan penyuluhan health talk. Bagaimana menyadarkan mahasiswa atau siswa hidup sehat itu kayak gimana. Ya, supaya mereka sadar, artinya gini loh. Bagaimana seorang siswa lulus tapi dia penyakitan. Dia tidak bisa menjaga diri dia sendiri. Bagaimana dia menjaga orang lain? Atau menjaga keluarga, atau apalagi menjaga bangsanya. Kalau dirinya sendiri aja nggak sehat gitu ya. Dirinya nggak sehat. Artinya dia harus sehat jasmani dan rohani lah ya. Jasmani dan pintar. Otaknya. Gitu loh. Nah, terus kami akan lakukan penyuluhan mengenai narkoba. Kenapa? Karena rawan di level-level tersebut anak-anak sekolah kan menjadi sasaran untuk narkoba. Nah, ini yang akan jadi perhatian. Luar biasa sekali ya ini Pak ya. Jadi semua holistik ya. Semuanya kita lakukan. Dari psikologisnya juga, dari kepintaran otaknya juga, kemudian dari sisi pendampingan pelatihan kerja. Tapi nih Pak, mungkin bisa di-share, ini kan masih mengawang-awang sebetulnya
cuan atau duitnya SES ini dari mana sih kalau untuk PDPS tadi gitu Pak? Sistemnya kayak gimana Pak? Mungkin singkat saja diceritakan. Ya, singkatnya gini, kita bicara bahwa PDPS adalah sistem subsidi silang sebenarnya. Seperti apa tuh Pak? Subsidi silang di mana mahasiswa yang mampu mensubsidi yang tidak mampu. Sebenarnya ada prinsip asuransi juga di situ ya. Ada konsepnya, the law of the large number. Oke. Hukum bilangan besar. Ini tetap. Oke. Gitu Jadi yang besar ini mensubsidi orang yang tidak mampu atau sedang berkendala gitu ya. Betul sekali. Oke. Ya. Artinya ini akan dengan ringan kalau semuanya banyak yang ikut nih apa ya Betul. digerakkan ya. Nah, kembali lagi kepada visi para rektor-rektor, kepala sekolah atau yayasan. Dia tujuannya mau apa? Mau cari duit semata atau ingin mencetak generasi untuk emas? menjadi orang kaya, mencari keuntungan yang besar dari pendidikan, mengolah pendidikan itu, atau untuk memang tujuannya murni untuk mencetak generasi-generasi emas yang pintar gitu loh. Tergantung itu dulu. Kalau dikit-dikit cuannya apa? Susah. Jadi kami menggandeng para kampus atau sekolah-sekolah sehingga nanti pada saat mereka sudah mengikuti program PDPS kami akan gabungkan jadi satu dana di sini. Inilah yang nanti untuk membantu orang-orang yang tidak sanggup sekolah, kan tidak ada uang untuk masuk sekolah untuk kampus atau ke SMA, dia diambil dari dana sini. Sebentar, sepertinya ini cita-cita yang luhur, tapi kan sebetulnya sekolah yayasan swasta itu bisa saja bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Bedanya apa nih Pak? Bedanya adalah kalau dengan perusahaan asuransi dananya itu dipegang sama asuransi. Bedanya. Kalau yang PDPS dana dikelola oleh kampus bersama kami. Jadi kayak joint account. Transparan jadi. Dan transparannya adalah setiap tahun akan dilakukan audit eksternal melalui KAP. Gitu loh. Jadi hal ini berbeda. Gitu. Jadi sahabat Ipol, ini bagi para rektor, para kepala sekolah ya, terutama di kampus-kampus swasta atau sekolah swasta ya, cepet-cepet gabung nih sama SES Indo Dana ya. Sahabat Ipol, tadi Pak Setia sudah berbincang tentang bagaimana SES Group nih ingin mensejahterakan masyarakat melalui usaha-usaha di grupnya gitu. Kalau begitu Pak Setia, mungkin pertanyaan selanjutnya, mimpi besar apa sih sebetulnya SES Group ini Pak? Ya, jadi sebenarnya gini, mimpi besar kami adalah bagaimana swasembada pangan atau ketahanan pangan ini benar-benar bisa terimplementasi kepada masyarakat. Yang menikmati itu banyak masyarakat menengah bawah, bukan masyarakat atas. Karena kita tahu selama ini hanya atas yang menikmati, memonopoli juga kadang menikmati sampai turun gunung, mengijon dan lain sebagainya, bahasanya begitu. Nah, swasembada pangan atau ketahanan pangan sebenarnya sudah dari dulu dilakukan pada zamannya Pak Harto, ya, dimana dia menganggap mendudukan desa itu sebagai soko guru yang penting, yang sangat penting, harus dimulai dari situ, ya. Karena memang ketahanan pangan berasal dari desa, bukan dari kota, gitu loh. Nah, di sini saya sangat appreciate dengan Pak Prabowo, ya, dengan mengembalikan kembali ketahanan pangan, gitu loh. Artinya sudah kembali ke relnya, bahwa memang Indonesia harus kuat di situ. Supaya apa? Kalau rakyatnya memang kuat, tercukupi semuanya, untuk kedepannya akan jauh lebih bagus, ya. Itu sih yang memang kami harapkan. Jadi memang mimpi besar, ingin membuat SES besar, tapi tanpa meninggalkan masyarakat gitu ya Pak. Betul. Ya? Justru malah merangkul mereka gitu. Betul sekali. Artinya ini bakalan gacor dong Pak ke depan dong, seperti 9 naga nih bisnis kita nih. Kami bukan 9 naga. Bukan 9 naga ya. Tapi kami akan bersaing dengan 9 naga. Catat tuh sahabat Ipol tuh. Seperti 9 haji. 9 haji ya. Sesuai dengan Pak Prabowo sekarang yang mengangkat pengusaha lokal ya. Jadi ini kalau menurut Bapak, marwah pengusaha lokal itu seperti apa sih Pak untuk bisa menyaingi 9 naga? Jadi pertama gini, kalau harus untuk pengusaha lokal, yang pertama dia harus memang benar-benar berdiri bersama rakyat. Itu dulu kuncinya. Boleh mengambil profit, itu pastilah, namanya juga berusaha. Tapi jangan pernah lupa masyarakat. Itu jangan ditinggalkan. Jangan hanya diperas. Jangan hanya dimanfaatkan. Kalau kita ngeliat kemarin nih,
masyarakat cuma gigit jari. Istilah gini, menjadi penonton di negaranya sendiri. Ini yang terjadi. Jadi tamu di rumahnya sendiri. Ya. Bisa juga lah ya. Bisa lah, jadi tamu di rumah sendiri. Bisa itu. Oke. Ya, artinya gini, ajak mereka, ajak masyarakat. Artinya gini loh, sama-sama lah kita memperbaiki. Apa kita nggak ngilu ngelihatnya. Kita duduk manis, naik BMW, naik apa, tapi ngelihat orang duduk di bawah atau naik sepeda minta-minta dan sebagainya. Ketimpangannya makin Ketimpangan jauh. sosialnya makin jauh. Si kaya makin kaya, si miskin makin miskin. Betul. Kalau begitu mungkin SES Group sendiri ini punya harapan seperti apa sih Pak kepada pemangku kepentingan? Jadi gini, kami berharap memang dari SES Group sendiri berharap bahwasannya mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah ada baiknya melihat dari sisi kepentingan masyarakat juga, bukan hanya kepentingan atau kebijakan itu ditunggangi oleh oknum-oknum yang ingin memanfaatkan kepentingan tersebut. Oke, itu yang utama ya. Libatkanlah kalau bisa dalam memberikan suatu kebijakan itu, libatkanlah masyarakat melalui lembaga-lembaga yang ada. Nggak tiba-tiba keluar aturan main, keluarlah undang-undang, keluarlah ini, keluarlah peraturan dan lain sebagainya, tapi tanpa melibatkan, tanpa ada masukan dari masyarakat, tanpa melakukan tes case di market, apakah ini bisa apa enggak gitu loh. Kayak koperasi tadi, tiba-tiba 80.000 orang, banyak koperasi yang ditutup. Kenapa enggak memanfaatkan yang sudah ada, dimaksimalkan gitu loh. Oke. Ya. Jadi pemerintah jangan lagi rapat malam-malam tiba-tiba menelurkan kebijakan yang itu waduh bisa mengguncangkan masyarakat gitu ya Pak ya. Betul. Dan hati-hati juga nih sahabat Ipol, 9 naga akan tersaingi oleh 9 haji ya. SES Group masuk di sini ya. Insya Allah. Oke Pak Setia, ini kita sudah sampai penghujung acara, tapi sebelum saya tutup nih Pak, saya ingin ada pertanyaan iseng sih ya Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Setia, Bapak punya sosok yang toladan nggak sih Pak di mata Bapak, baik pengusaha atau apapun itu? Siapa nih Pak kira-kira yang jadi inspirasi Bapak selama ini? Sebenarnya jadi inspirasi saya pemimpin negara kita dulu. Siapa tuh Pak? Bapak Soeharto. Bapak Soeharto. Ya. Berarti saya minta kalau di depan Bapak ini ada Bapak Soeharto ya, Bapak pembangunan kita, apa yang ingin Bapak omongin sama Pak Harto? Ya. Silakan. Yang saya akan omongin adalah Bapak kenapa terlalu cepat perginya? Indonesia masih butuh Bapak. Oke, terlalu cepat. Kita juga ini sudah di penghujung acara. Terima kasih sahabat Ipol, terima kasih Pak Setia sudah menemani sahabat Ipol. Ya. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Makasih, sama-sama, insya Allah. Oke, sahabat Ipol, demikian bincang kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat. Tentunya kita akan hadir kembali dengan narasumber dan tema lainnya yang tidak kalah menarik. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube si Ipol, dan update selalu berita-berita terkini dengan follow akun media sosial ipol.id. Terakhir, ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif dan Bapak Setia Gunawan pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih.